Halo bro, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Preday 1995. Film ini bergenre komedi yang disutradarai oleh F. Gary Gray. Alasan saya merangkum film ini dikarenakan saya penasaran dengan skin damn yang selalu disisipkan sebagian para YouTuber dalam editan di videonya. Oleh karena itu saya penasaran kayak gimana filmnya dan saya pun menontonnya. Oke, karena waktu adalah uang, mari kita langsung saja. Let's go! Film ini menceritakan pada hari Jumat di sebuah komplek atau di sebuah sekitar perumahan. Menceritakan kisah seorang pria tampan dan rupawan bernama Craig. Craig adalah pria yang baru-baru ini dipecat dari pekerjaannya saat mencoba mengambil gajinya. Dan alasan dia dipecat karena diduga tertangkap kamera mencuri sebuah paket di tempat kerjanya. Meskipun dia sudah mengaku bahwa dia tidak bersalah. Akibatnya kini Craig hanyalah seorang pengacara alias pengangguran banyak acara. Memperburuk dilemanya Craig, ayahnya yang bernama Jones yang sedang boker memanggil Craig untuk bicara mengenai pemecatannya dan mencoba membujuk Craig untuk bergabung dengan menjadi seorang penangkap anjing. Namun Craig menolak tawaran ayahnya tersebut dengan alasan tidak menyukai anjing. Sementara itu ayahnya juga mengancam akan mengusirnya jika dia tidak mendapatkan pekerjaan lagi dan juga tidak segan-segan akan mencoret Craig dari kartu keluarga. Sementara itu sahabat Craig yang bernama Smokey muncul tiba-tiba dari jendela rumahnya. Dan si Smokey adalah seorang perokok atau penghisap ganja maksudnya. Dan dia juga adalah seorang periang yang banyak bacot dan juga tidak kalah tampan dari Craig. Sehari-hari dia menjadi penjual ganjo dari seorang bandar yang bernama Big Worm. Kemudian Craig curhat mengenai masalah yang sedang dihadapinya kepada Smokey. Sementara itu Smokey malah mentertawakan hal sial yang sedang dihadapi oleh Craig. Oleh karena itu Smokey mengoceh kepada Craig dengan mengatakan, "Aku tahu kamu tidak menghisap ganjo, tapi aku akan membuatmu teler hari ini. Karena ini hari Jumat, kau tidak punya pekerjaan dan kau tidak punya apa-apa untuk dilakukan." Sepanjang hari Craig selalu dikelilingi teman-teman dan karakter lingkungan lokal dari kompleks sekitar yang lewat. Mulai dari seperti orang yang tidak berbahaya tetapi selalu licik dan pencuri kecil yang bernama Ezal. Gadis aneh yang bernama Felicia yang sering meminjam perabotan rumah tangga kepada Craig yang sangat tidak wajar. Yang juga dia adalah saudara perempuannya Debbie. Dan Debbie adalah seorang gadis cantik yang sedang ditaksir oleh Craig. Walaupun pada kenyataannya Craig sudah mempunyai pacar yang bernama Joy. Dan Joy dia adalah cewek yang sangat cemburuan terhadap Craig. Kemudian ada seorang pastor mesum yang bernama Clever yang memiliki hubungan seks singkat dengan anggota jemaatnya yaitu Miss Parker. Miss Parker adalah seorang tante yang semok dan selalu berpakaian seksi yang memicu hasrat setiap lelaki yang melihatnya. Dan saat mereka ketahuan sedang ikeh-ikeh, Clever pun dikejar-kejar suaminya yang kerdil dan pemarah bernama Sana. Tetangga Craig yang terlihat aneh dan selalu mengomel agar tidak menginjak rumput halamannya bernama Stanley. Kemudian ada Hector, seorang stoner terkenal yang berkendara di sekitar lingkungan dengan mobilnya dan seorang penyandu genjo juga. Hector adalah orang yang pernah membuat trauma Smokey karena Smokey pernah dikerjainya dengan memberikannya ganjo aneh yang membuat dirinya menjadi sampai hampir gila. Ada juga supir pengiriman paket yang bernama Red, mantan rekan kerja dari Craig, yang menjadi korban pemalakan dari pria ganteng bernama Debo. Dan Debo adalah preman komplek di sana yang selalu memalak bahkan merampas apa saja yang dipunyai orang sekitar komplek tersebut. Yang pada suatu hari Red pernah ditampol gara-gara meminta ingin sepedanya dikembalikan. Lalu kemudian ada pria ganteng bernama Big Worm.
Dia adalah seorang bandar ganjo psikopat yang pernah membunuh hanya gara-gara uang $50. Oke, lanjut ke cerita. Dengan keadaan Craig yang sedang kacau dan dilema, Smokey lambat laun merayunya untuk ikut menghisap ganja dan menikmati hari Jumat dengan rileks mendengarkan musik dan bersenang-senang di depan rumahnya. Lalu kemudian Craig pun mulai termakan rayuan Smokey. Akhirnya dia pun mulai ikut menghisap ganjo tersebut. Dan karena hal itulah Craig mulai kelihatan menjadi setengah sadar atau teler akibat menghisap lintingan ganji tersebut. Yang tanpa sadar Craig akan ikut terseret masalah dikarenakan ganjo tersebut milik Big Worm yang seharusnya dijual oleh Smokey. Tiba di saat Big Worm berkeliling area komplek, dia berhenti di depan rumah Craig dengan mengendari truk es krim miliknya untuk mengambil uang hasil penjualan ganjonya dari Smokey. Namun saat Smokey akan memberikan uangnya, uang tersebut kurang, lalu Big Worm menyadari bahwa Smokey telah bermain-main dengan penjualan ganjonya. Sementara itu Smokey beralasan bahwa ganjo tersebut sebagian dihisapnya bersama Craig. Karena hal itu membuat keduanya menjadi sasaran amukan Big Worm. Big Worm sudah muak dengan Smokey yang bermain-main dengan emosinya dan memperingatkannya untuk mengumpulkan uang senilai $200 tersebut selamat-lambatnya pukul 10 malam atau dia dan Craig akan dibunuhnya. Kemudian terjadilah sedikit cekcok antara Craig dan Smokey, di mana Craig tidak terima bahwa dia ikut terlibat. Dengan alasan Craig hanya menghisap setengah dari satu lintingan ganjo tersebut. Meski Craig kesal dengan Smokey, Craig adalah teman yang solid. Dia tetap akan menghadapi situasi tersebut bersama Smokey, walaupun Smokey tidak serius untuk menghadapi masalah yang sudah diakibatkannya tersebut. Kemudian upaya pertama Craig adalah meminjam uang dari pacarnya yang bernama Joy. Dan saat hampir dapat uangnya, sialnya Felisa datang dan mengajak Craig untuk bicara. Yang dikarenakan hal itu membuat Joy marah dan cemburu, dan Joy pun tidak jadi meminjamkan uangnya. Craig yang panik akan masalah tersebut dan memahami beratnya ancaman Big Worm, dia pun pergi ke rumahnya untuk mengambil pistol yang dia beli. Tetapi ayahnya akhirnya mengetahui rencananya dan memberitahu Craig bahwa dia harus menggunakan tangannya alih-alih senjata untuk menyelesaikan masalahnya. Sambil memberitahu putranya kisah tentang bagaimana dia kehilangan nyawa saudaranya karena kekerasan senjata. Di sini mereka kedatangan Hector yang dimana dia ingin membeli ganjo dari Smokey. Dan di sini Smokey awalnya enggan untuk menjualnya kepada Hector. Lalu kemudian Craig mengingatkannya bahwa mereka sedang dalam ancaman serius dan harus segera mendapatkan uangnya. Scene berlanjut di mana mereka kedatangan Red yang sekedar ingin menyapa mereka. Namun saat dia membuka kacamatanya, betapa kagetnya mereka saat melihat bekas bogem dari si Debo, sang preman komplek perumahan. Dan sialnya lagi di sini tiba-tiba mereka kedatangan Debo, sang preman yang akan memalak mereka. Dengan sigap mereka pun menyembunyikan aksesoris yang sedang dipakainya. Dengan sedikit cekcok, namun sialnya kalung milik si Red dirampas oleh Debo, yang pada akhirnya dia merengek dan pergi dari sana. Sementara itu kemudian keduanya mulai merencanakan bagaimana mereka akan mendapatkan uang Big Worm sebelum waktu jam 10 malam tepat. Kemudian skin terlihat saat itu Rita, seorang gadis yang dijodohkan oleh Debbie dengan Smokey sebelumnya, ditelepon tiba. Smokey mendekati mobilnya dengan percaya diri, sampai dia mengetahui bahwa dia berbohong tentang ceritanya. Alih-alih menyerupai Janet Jackson seperti yang dia katakan, dia malah terlihat gemuk dan botak. Karena hal itu Smokey malah menyuruhnya untuk pulang. Sementara itu Craig mencoba meminjam uang dari saudaranya Dana, namun tidak memberikan pinjaman. Tetapi dia malah memberitahu ayahnya mereka tentang ancaman Big Worm. Kemudian Craig mencoba untuk meminjam uang dari ibunya juga. Tetapi ibunya tidak merasa nyaman untuk meminjamkan apapun kepada Craig karena dia baru saja kehilangan pekerjaannya pada hari sebelumnya. Kemudian scene diperlihatkan saat Smokey marah karena Debbie menipunya soal wanita yang dia jodohkan tadi. Kemudian Smokey pergi ke rumahnya Debbie dan melihat sepeda Red ada di halaman rumahnya Debbie. Dan menanyakan mengapa Debo ada di sana, yang mana Debbie menginformasikan bahwa dia tidur dengan Felisa. Setelah melihat kesempatan tersebut, Smokey menyelinap ke kamar Felisa
dan mencoba mengambil uang yang dia dan Debo curi dari rumah Stanley sebelumnya. Tetapi dia diganggu oleh Hazel yang secara tidak sengaja membangunkan Debo. Mereka berdua berhasil kabur, namun Smokey tidak mendapatkan uangnya. Kemudian Smokey meminta bantuan Craig untuk kembali dan mencoba lagi. Tetapi pada saat itu Debo sudah terlihat di luar dan mengendari sepeda red dan baru saja melewati mereka. Kemudian Smokey memutuskan untuk menyerah karena sepertinya tidak ada yang berjalan sesuai keinginan mereka. Tetapi tepat sebelum mereka dapat kembali ke rumah mereka, terlihat ada anak kecil yang mencoba menakut-nakuti dan mengejek mereka. Kemudian Craig dan Smokey pun mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Kemudian Smokey pun melampiaskan kekesalannya. Lalu keduanya memperhatikan sebuah mobil hitam melaju perlahan dan mereka bersembunyi. Mereka mencurigai kemungkinan itu adalah anak buah Big Worm. Karena takut, mereka kembali ke kamar Craig selama 1 jam. Dan Smokey mencoba menghubungi Big Worm, namun Big Worm sudah terlanjur marah dan menutup teleponnya. Saat situasi mereka sudah panik, Smokey melakukan upaya terakhir untuk menghubungi dealer. Tetapi diinterupsi oleh ayahnya Craig karena dia diberitahu oleh Dana tentang situasi yang dihadapi mereka, dan setelah itu Mr. Jones mengusir mereka. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi kembali keluar untuk membuktikan bahwa mereka tidak takut. Namun begitu berada di luar, mereka melihat sebuah pan diparkir di tengah jalan dengan lampu yang dimatikan. Pan itu tiba-tiba melaju kencang ke arah mereka dan mengejar mereka berdua dengan rentetan serangan senjata api dan sedikit balasan tembakan dari Craig. Dengan cepat keduanya melarikan diri dari tempat kejadian dan bersembunyi di bak truk agar tetap aman. Dengan Smokey yang terlihat merengek dan takut bahwa dia akan mati. Namun mereka beruntung mobil tersebut kemudian pergi dan mereka pun selamat. Sementara itu orang tua Craig dan tetangga sekitar keluar dari rumah mereka setelah mendengar suara tembakan. Dengan Dana yang sangat khawatir menanyakan tetangga tentang keberadaan Craig dan Smokey. Kemudian terlihat di mana Debbie kemudian menghampiri Debo karena telah menyerang Felisa. Setelah Debo secara salah menuduh Felisa atas percobaan pencurian uang terhadapnya, padahal Smokey lah pelakunya. Karena hal itu terjadilah cekcok antara Debbie dan Debo, yang pada akhirnya Debo menyerang Debbie. Pada saat itu Craig dan Smokey kebetulan tiba. Marah karena Debo telah menyerang Debbie, Craig pun melawannya dan mengancamnya dengan senjata apinya. Namun terlihat Debo mencemooh ancaman itu. Dan ayah Craig menyuruh Craig untuk meletakkan pistolnya dan menyuruh Craig untuk bertarung dengan tangan kosong saja. Sementara itu ingat akan hal yang dikatakan ayahnya, Craig pun menyerahkan pistolnya. Tak lama kemudian Craig dan Debo pun bertarung. Setelah hampir kalah, Craig menang dengan menggunakan berbagai benda sebagai senjata, seperti batu bata dan tempat sampah. Dan lalu dia pun berhasil menjatuhkan Debo. Setelah Craig berhasil mengalahkan Debo, Debbie pun mulai mendekati Craig dan menyuruh Craig agar menelponnya nanti. Kemudian saat Debo dalam keadaan tidak sadarkan diri, momen tersebut dimanfaatkan oleh mereka, di mana Smokey mencuri kembali uang yang dia rampok sebelumnya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Red meninju Debo untuk memastikan dia tidak bangun dan mengambil kalung yang pernah dia rampas oleh Debo dan sepedanya yang dia curi. Sementara Hazel ikut mencuri sepatu Debo. Sementara itu kemudian Craig dan Debbie setuju untuk bertemu keesokan harinya dan Craig pun putus dengan Joy di telepon. Craig tampaknya telah mengatasi semua kesengsaraan hari itu kecuali mencari pekerjaan. Scene terakhir terlihat saat Smokey bernamai dengan Big Worm melalui teleponnya yang menjelaskan bahwa dia harus terlalu sering memperingatkan Smokey tentang uangnya dan bahwa itu semua tentang prinsip penanganan bisnis. Namun Smokey menolak memberitahu Big Worm untuk menjual Genjo itu sendiri di lain waktu. Dan saat itu dia mengumumkan bahwa dia berhenti menjual obat dan akan menjalani rehabilitasi.
Namun setelah menutup telepon, ternyata Smokey masih menghisap lintingan Genjo dan memberitahu penonton, "Saya hanya omong kosong dan kau tahu ini, Bung." Film pun tamat. Oke, dan hal yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menghisap ganja karena itu akan merusak diri kita sendiri dan hanya akan menyebabkan masalah. Dan jadilah pria sejati, bertarunglah dengan tangan kosong dan janganlah menggunakan senjata. Oke bro, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa lagi.